Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan membahas tentang sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi resolusinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Perkembangan sistem kardiovaskular. Dalam awal perkembangannya, yaitu pada minggu ketiga, tabung jantung mulai berkembang di splenikus, yaitu antara bagian perikardial dan EAC, dan atap katup uning telur sekunder atau kardiogenik area. Tabung jantung pasangkan membujuk endotel berlapis saluran. Tabung-tabung membentuk untuk menjadi jantung primordial. Jantung tebulan bergabung dalam pembuluh darah di dalam embrio yang menghubungkan tangkai, karia, dan Yolt-H membentuk sistem kardiovaskuler purba pada jenis proses peredaran darah melalui plasenta. Anatomi jantung. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik dengan apeks atau superior posterior berada di bawah dan baris anterior atau inferior berada di atas. Pada baris jantung terdapat aorta, batang nadi, paru, pembuluh darah balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskular terletak di sebelah rongga dada atau kafum toraks sebelah kiri yang terlindung oleh costea, tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyut jantungnya, kita dapat memeriksa di bawah papila mamea 2 jari setelahnya. Berat pada orang dewasa sekitar 250-350 gram. Otot jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu 1. Luar atau perikardium berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang korpus sterni dan rawan iga yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan perital dan visceral. Di antara 2 lapisan jantung ini terdapat linder sebagai pelincan untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. Kedua, tengah atau miokardium, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Ketiga, dalam atau endokardium, dinding dalam arterium yang diliputi oleh membran yang menyilat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lender endokardium kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Sistem pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari 1. Aliran darah koroner, 2. Aliran darah portal, ketiga aliran darah pulmona, keempat aliran darah sistemik. Limfa. Limfa terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium, kiri
bawah dan pada iga ke-9, 10, dan 11 berdekatan dengan fundus abdomen dan permukaannya menyentuh diafragma. Parenkim limpa terdiri dari pulpa putih dan pulpa merah. Aliran darah. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara dua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dan aliran arteri adalah: pertama, aliran darah dalam pembuluh darah; kedua, tekanan darah arteri, sintolis, diastolis, nadi, dan darah rata-rata; ketiga, gelombang nadi; keempat, analisis gelombang nadi dapat dinilai dari frekuensi gelombang nadi, irama denyut nadi, amplitude, dan ketejaman gelombang. Kelima, faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri. Sedangkan pembuluh dan aliran venai itu: pertama, tekanan vena biasanya sangat rentan gelombangnya, gelombang denyut vena, perubahan tekanan dan volume. Kedua, kurva denyut nadi. Vena juga laris eksternal dengan cara non-invasive kecepatan aliran darah vena. Ketiga, faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran darah vena. Keempat, pengaruh gravitasi pada tekanan darah vena. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Cleonie Rapalandi, salah satu mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, ingin mengajak masyarakat ataupun calon mahasiswa dan mahasiswi baru yang mungkin akan memasuki dunia perguruan tinggi untuk bergabung bersama-sama dengan kami di UNPI, karena kampus ini bisa memberikan pengalaman dan pendidikan terbaik dalam bidangnya, sehingga bisa saya jamin kampus ini tidak akan mengecewakan. UNPI Jaya.